Halo semuanya, saya Lydia Putri NPM 19080269 akan menjelaskan perbandingan antara Monera dan Protista. Yang pertama, Kingdom Monera merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berarti tunggal. Monera merupakan organisme yang memiliki struktur tubuh sangat sederhana, terdiri atas sel tunggal yang bersifat prokariotik, artinya memiliki inti sel tetapi tidak memiliki membran atau selaput inti sel. Ciri-ciri dari Kingdom Monera yaitu tubuh satu sel prokariotik atau tidak memiliki membran inti, berkembang biak dengan cara membelah diri secara langsung, tidak memiliki mitokondria, retikulum, endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Cara reproduksi Monera berlangsung secara seksual dan seksual. Anggota kingdom ini menempati berbagai habitat atau kosmopolit, bahkan habitat ekstrim yang tidak dapat dihuni makhluk hidup lain. Kemudian Kingdom Protista merupakan kelompok organisme yang memiliki struktur sel eukariotik uniseluler maupun multiseluler, tidak memiliki jaringan yang sebenarnya dan tidak termasuk hewan, tumbuhan, dan fungi, tetapi anggota Protista ada yang menyerupai sifat-sifat jamur, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri dari Kingdom Protista yaitu bersel satu atau bersel banyak yang masih belum terdiferensi. Sel termasuk tipe eukariotik. Ada yang dapat membuat makanan sendiri maupun tak dapat membuat makanan sendiri. Umumnya ditemukan di tempat yang lembab dan lingkungan berair. Berkembang biak secara aksesual dengan cara pembelahan sel fragmentasi dan secara seksual dengan cara konjugasi, peleburan gamet sederhana. Kemudian contoh dari Monera yaitu Lactobacillus casei. Lactobacillus casei adalah bakteri gram positif anaerob yang tidak memiliki alat gerak, tidak menghasilkan spora, berbentuk batang, dan menjadi salah satu bakteri yang berperan penting dalam pencernaan. Lactobacillus adalah bakteri yang bisa memecah protein, karbohidrat, dan lemak dalam makanan dan menolong penyerapan elemen penting dan nutrisi seperti mineral, asam amino, dan vitamin yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bertahan hidup. Lactobacillus casei dapat ditemukan dalam sistem pencernaan, juga di saluran kemih dan kelamin. Lactobacillus casei bermanfaat bagi sistem pencernaan. Tanpa Lactobacillus casei, jauh lebih sulit bagi tubuh kita untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang penting. Jadi ini termasuk dalam bidang pangan. Kemudian contoh dari protista yaitu ganggang hijau. Ganggang merupakan protista yang bersifat fotoautotrof atau yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Alga bersifat autotrof dapat menyusun makanannya sendiri. Hampir semua alga bersifat eukariotik. Habitat hidupnya di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Ganggang terbagi menjadi beberapa kelas yaitu Cynapnophyta atau ganggang biru, masih prokariotik, Chlorophyta, Chrysophyta, Phaephyta, dan Rhodophyta. Reproduksinya ditandai dengan pembiakan secara vegetatif melalui pembelahan sel yang kemudian membentuk 4 sel anakan pada setiap pembelahannya. Sebagai jenis alga yang paling banyak ditemukan, Chlorella juga dipercaya merupakan salah satu jenis makanan yang alternatif bagi manusia, berupa makanan baru karena kaya akan protein, lemak, dan karbohidrat. Pemanfaatan dari ganggang hijau yaitu seperti ganggang lain, ganggang hijau bermanfaat sebagai sumber makanan yang penting bagi kehidupan laut herbivora seperti ikan, krustacea, gastropoda, dan makhluk lain. Manusia juga mengonsumsi ganggang hijau meski jarang digunakan sebagai makanan. Kemudian klasifikasi dari Lactobacillus casei yaitu kerajaannya bakteria, filumnya Firmicutes, bangsanya Lactobacillus, kelasnya Bacilli, kemudian familinya Lactobacilliaceae, jenisnya Lactobacillus, suku Lactobacillus tolerans. Kemudian klasifikasi dari ganggang hijau yaitu kerajaannya Plantae, filumnya Chlorophyta, bangsanya Volvocales, kelasnya Chlorophyceae, familinya Ulfaceae, jenisnya
Chlorella sp dan sukunya Ulva sp. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.